Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi untuk membahas soal nomor selanjutnya nomor 7. Nah, di sini benda A dan B masanya sama. Benda A jatuh dari ketinggian h meter dan B jatuh dari ketinggian 2 meter. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan v, maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar berapa? Jadi kalau kita gambarin di sini A masanya sama B, let's say M gitu ya. Aku lebih pendek lagi deh. A ini M, B-nya itu tadi di sini, ya kan? Masanya juga M sama itu. Nah, di sini benda A dia jatuh dari ketinggian H. Pas sampai tanah kecepatannya V, ya kan? Sedangkan B dia jatuh dari ketinggian 2H. Saat mencapai tanah energi kinetik B berapa? Gitu ya. Maka sebenarnya di sini sederhana aja. Kalau kita lihat di sini kan terjadi perubahan apa nih teman-teman? Energi potensial menjadi kinetik, ya kan? Karena ketika sampai tanah udah nggak ada kinetik. Begitu pula yang B, dari potensial jadi kinetik, gitu kan? Nah, maka dari itu, kalau kita mau lihat yang A, berubah nih dari energi potensial A menjadi energi kinetik A, gitu kan? Energi potensial A apa nih? Rumusnya berarti mg ketinggiannya kan H tadi kan, setinggi H kan. Yang kinetik A berarti setengah mv kuadrat, gitu ya. Berarti kalau kayak gini, ini info yang bisa kita dapat dari yang A gitu kan. Sedangkan kalau yang B, teman-teman, yang B juga sama, dia berubah dari energi potensial B ya kan menjadi energi kinetik B. Berarti dari B itu apa? Mg dikali ketinggiannya apa? 2H ya enggak? 2H sama dengan energi kinetik B. Ini yang mau kita cari kan. Nah, ini duanya bisa nggak aku kali ke depan? Bisa kan? Jadi kayak gini, 2 MGH sama dengan EKB. Nah, sedangkan MGH-nya tadi kita udah punya, bisa kita substitusi ke sini ya nggak? Berarti 2 sama dengan MGH-nya tadi apa? Setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat. Gitu, ini energi kinetik B. Berarti setengahnya bisa dicari kan? Maka energi kinetik B akan bernilai berapa? MV kuadrat. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba geser ke nomor 8. Seseorang menggunakan pembangkit listrik tenaga air PLTA selama 10 menit dengan memanfaatkan aliran air terjun dari ketinggian 5 meter. Air terjun tersebut memiliki debit 1000 liter per detik. Efisiensi turbin dan generator adalah 40%. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke sebuah setrika dengan daya 5000 watt. Gitu kan? Berapa lama orang tersebut bisa menggunakan setrika? Gitu ya. Nah, sekarang di sini, teman-teman, pertama kita harus tahu ya bahwasanya uh, info-info yang dikasih di soal yaitu waktu yang digunakan ya untuk PLTA-nya adalah 10 menit. 10 menit atau 600 detik ya kan, 600 kon. Kemudian ketinggian dari itu adalah 5 meter ya kan dari air terjunnya. Debitnya adalah 1000 liter per detik. Ingat harus diubah ke meter kubik, jadi 1000 liter ke meter kubik itu 10 / 3 per, ini jadi meter kubik, ini per sekon. Udah aku bahas di video-video sebelumnya ya. Ini coret-coret jadi 1 meter kubik per sekon. Nah, jadi debitnya adalah 1 meter kubik per sekon. Efisiensinya adalah 40%, gitu kan? Energi listrik yang dihasilkan dialirkan kemudian jadi daya ini nih 500 watt ya kan. Nah, terus gimana nih caranya? Pertama adalah yang perlu teman-teman tahu, kita kan mau nyari berapa lama setrika bisa digunakan. Terus di sini dikasih tahu daya setrika. Maka daya setrika, ya kan, daya setrika itu kan dari apa, rumusnya apa? Energi per waktu kan. Energi ini apa? Energi listrik. Waktu ini apa? Ini waktu. Ini adalah waktu yang digunakan untuk menghidupkan setrika ya kan. Jadi daya setrika adalah energi per waktu, gitu kan. Energinya dari listrik, waktunya adalah waktu yang dipakai untuk setrikanya, gitu kan. Berarti di sini uh, kita tinggal masukin nanti 500 sama dengan energi listrik per waktunya mau dicari. Nah, E-nya ini belum tahu nih E-nya. Berarti kita cari energi listrik dulu. E listrik ya kan? E listrik. Nah, sedangkan teman-teman, daya listrik ya kan? Daya listrik itu kan kita punya rumus efisiensi dikali rho Q GH ya enggak? Sedangkan daya itu adalah energi per waktu, ya enggak? Maka kita bisa tulis E per T adalah rho Q GH dengan ini adalah waktu yang digunakan dari air terjun tadi. Ya kan, air terjun. Ya kan? Karena kalau waktunya makin lama, energi yang dihasilkan oleh air terjun makin besar dong, ya kan? Nah, ini waktunya bisa kita kali silang. Jadi energi listrik kita bisa dapatkan rumusnya efisiensi rho Q GH dikali T. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukin aja efisiensinya berapa tadi? 40% kan? Atau 0,4 rho air 1000. Debitnya berapa? Debitnya 1 ya.
1 karena harus dalam meter kubik. Gravitasi 10, ketinggiannya juga di sini 5 meter. Waktunya adalah 10 menit atau 600 detik gitu ya. Nah, ini tinggal kita kali aja ya, teman-teman ya. Kalau kita kali 0,4 sama 10 kan bisa hilang nih. 4 kali 5 kan 20 ya. Berarti 20 dikali 1000 dikali 600. Berarti berapa tuh kira-kira tuh? 20, 2 kali 6. 2 kali 6 kan 12 ya. 12. Telurnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 3. Berarti 12 juta joule ya kan? Joule. Nah, itu adalah energi listrik yang dimiliki gitu ya. Nah, terus tinggal kita masukin ke rumus ini aja. Yang ini ya kan? Gitu. Berarti 500 sama dengan energi listrik Elis per waktu. Energi listriknya tadi 12 juta. Berarti 500 dikali silang aja, dikali T sama dengan 12 juta. 12 juta telurnya 6 ya. Berarti T-nya adalah 12 juta dibagi 500 gitu ya. Berarti 12 juta kalau dibagi 500 itu berapa ya? Dibagi ini kan telurnya bisa coret 2 nih. 120 begini, berarti 24 ribu ya, 24 ribu sekon. Tergantung ini nanti mau diubah ke bentuk apa, tergantung opsi ya. Mau diubah ke ABC, mau diubah ke, tergantung ABC-nya, mau diubah ke menit bisa, ke jam bisa gitu ya. Tinggal di-convert aja. Gitu ya. Oke, nomor 9. Nah, di sini sebuah meja masanya 500 gram, berarti 0,5 kg, ya kan? Ditarik dengan gaya F1. F1-nya mana? Oh, ini. F1, F2, F3 itu 20. Oke, F1-nya 20 Newton. Aku tulis. F2-nya di sini 10 Newton. F3-nya di sini 35 Newton. Oke. Tentukan kecepatan meja tersebut saat berada jarak 5 meter. Jadi ketika dia udah geser 5 meter. Nah, ingat teman-teman, usaha itu adalah perubahan dari energi, ya kan? Awalnya mejanya diem. Berarti awalnya meja nggak punya energi kinetik. Energi kinetik awalnya 0, EK 0-nya 0 ya. Pas mejanya udah geser sejauh 5 meter, maka di sini udah ada EK-nya. Jadi perubahan dari energi kinetik dari 0 sampai tertentu ini itu akan sebanding dengan usaha, ya kan? Nah, usahanya itu adalah total gayanya ya kan dikali S sama dengan perubahan energi, berarti energi kinetik akhir EK aksen dikurangi EK 0. Mana EK 0-nya nggak usah dilibatin karena nilainya 0, karena kan dia diam. Kalau diam V-nya 0 kan? Kalau V-nya 0, energi kinetiknya juga 0. Nah, kita cari dulu F yang totalnya ya. Kita cari F resultannya dulu. Di sini F2 cari yang F2X aja ya. F2X nanti dia akan bersekutu sama F3 karena arahnya sama, dikurangin F1. Berarti F2X itu karena dia ngejepit sudut, maka dia cos, ya kan? F2 cos 30 derajat ditambah sama F3 dikurangin F1. F2-nya berapa? 10. Cos ini bukan cos 30 ya, ini cos 60 ya. Cos 60 setengah ya kan? Ditambah F3-nya 35 dikurangin F1-nya 20 gitu ya. Berarti ini kan 5 ya. 5 tambah 35 40 kurang 20 berarti 20 Newton. Nah, itu F bersihnya tuh, F neto. F totalnya, F resultan 20 Newton, S-nya 5 meter. Karena dia berpindah 5 meter kan itu S-nya. Energi kinetik berarti setengah M, masanya tadi 0,5 kg ya kan? 0,5 kilo setengah juga dikali V kuadrat. Setengah MV kuadrat gitu kan. 20 kali 5 berarti 100. Setengah kali setengah seperempat V kuadrat. Dikali silang berarti 400 sama dengan V kuadrat. Kita tinggal akarin aja. Diakarin aja semuanya, maka kita dapat V-nya 20 meter per sekon. Jadi itu jawabannya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke soal 10. Hari ini ulang tahun Dodi. Sejak lama dia ingin makan di restoran hits di Yogyakarta, yaitu Hiha Skyview. Karena hari ini Dodi ulang tahun dan bukan akhir pekan, ayah ibu memutuskan untuk membawa Dodi makan di restoran tersebut. Ini nggak usah dibaca juga nggak apa-apa sih. Mereka pergi menggunakan mobil dengan kecepatan, nah ini kecepatannya 72 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, mobil bergerak dengan energi kinetik sekian. Masa ayah, ibu, dan Dodi sekian, maka masa mobil berapa? Nah, ini sebenarnya simpel banget ya. EK, ya kan, tadi dikasih tahu nilainya 362.000 joule. Sedangkan EK itu kan setengah MV kuadrat ya kan. V kuadrat 36 sama dengan 362.000. Nah, 20 km 32 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon ya. Ya kan? 32 km 1 kilo itu kan 1000 ya. Sedangkan jam itu 3600 detik. Ini coret aja telurnya 2 kan. 36 sama 72 kan 2 kali 10 20 meter per sekon gitu ya. Jadi nanti kecepatannya dimasukin 20 jangan 72-nya ya. Nah, ini setengah. Masanya apa? Masa total dong. Dari ayah, ibu, Dodi sama masa mobil. Masa mobilnya nggak tahu, kita misalin aja M gitu ya. Berarti
70 tambah 50 120 tambah ini berarti 180 kan. 180 ditambah massa mobil ya kan, ini massa totalnya nih setengah, ini M total ya kan, M total MT dikali kecepatannya 20 kuadrat sama dengan 362,000 gitu ya. Berarti setengah, ini 180 tambah M ya kan, ini 400 ya kan, 20 kuadrat kan 400, ini 362,000. 2 sama 400 coret berarti 200, telurnya 2 dicoret, nah berarti sisa 180 tambah M, ini masih ada 2 ya kan, 362, telurnya 1 doang. Nah gitu, 362 dibagi 2 bisa ya ini ya, ini kalau kita bagi 2 bisa ya, dicoret aja ya, berarti nanti dapatnya 1810 ya kan, ini 180 tambah M, berarti massa mobil 180 ini tinggal dipindah ruas saja ya nggak. Berarti kalau dipindah ruas jadi berapa itu, 1810 dikurangi 180 berarti itu 1630 ya, 1630 kg. Nah, ini adalah massa dari mobilnya gitu ya. Semoga nggak ada yang bingung teman-teman ya. Kita lanjut nomor 11. Benda A, B memiliki massa 12 kg dan 8 kg. Masing-masing bergerak dengan kecepatan seperti pada gambar. Perbandingan energi kinetiknya gimana? Ya udah tinggal dibandingin aja. EK dibanding sama EKB gitu kan. EKA sama EKB. Ini setengah massa A kecepatan A kuadrat, setengah massa B kecepatan B kuadrat. Bisa dicoret kan? Setengahnya. Massa A berapa? Massa A tadi 12, massa B 8. Kecepatan A berapa? 2, berarti 2 kuadrat. Bawahnya kecepatan B 4 kuadrat gitu ya. Berarti 12 dikali 4 per 8 dikali 16. Bisa dicoret aja. 4 sama 16 itu berapa itu? Ini 1, ini 4. 4 sama 12 itu 3. Berarti perbandingannya berapa? 3:8 gitu. Oke. Kayaknya nggak ada yang masalah ya. Ini masih tergolong simpel sebenarnya. Ya. Berarti kalau gini kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Nah, nomor 12. Sebuah benda logam masanya 2 kg. Suhu awal Y derajat Celcius. Benda tersebut menyerap kalor sebesar 8.400 joule, sehingga suhunya naik menjadi 50 derajat Celcius. Kalor jenis logam sekian, tentukan nilai Y. Nah, ini simpel juga. Pakai rumus Ki, yaitu macet, ya nggak? Ki-nya berapa? Ki-nya 8.400. Masanya 2 kilo, udah SI ya, 2 kilo. Kalor jenisnya juga 700. Delta T, yaudah, ini mau kita cari kan. Berarti ini 8.400 sama dengan ini 1.400 kan ya, kali delta T. Nah, berarti kalau ini bisa dicoret nggak teman-teman? Bisa kan? Ini bisa dicoret kan ini. 84 sama 14 juga bisa kan? Ini 1, ini 6 ya nggak? Berarti 6 sama dengan delta T gitu kan. Nah, awalnya suhunya Y gitu kan. Akhirnya suhunya jadi sehingga suhunya naik menjadi 50 gitu kan. 50 derajat Celcius gitu. Nah, perubahannya cuma 6, berarti Y-nya berapa? Y-nya pasti 44 ya kan. Kan delta T itu kalau mau di matematika kan nulisnya gini aja kan. Suhu akhir dikurangin suhu awal gitu kan. Ini 6 gitu. Berarti ini 6 sama dengan suhu akhirnya 50 dikurangin suhu awal gitu kan. Pindah ruas berarti suhu awalnya itu 50 kurang 6 ya enggak? Itu kan 44 derajat Celcius ya enggak? Gitu. Udah aman nomor 12 ya. Kita lanjut nomor 13. Sebuah lampu memiliki tegangan voltage-nya 120 volt dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Oke. Hitunglah energi yang dikeluarkan lampu selama 30 menit. T-nya 30 menit. Ya kan? Ingat energi listrik itu rumusnya apa aja? Fit. Kalau nggak gitu I kuadrat RT, irit, ya kan? Kalau nggak gitu Vetter, V kuadrat per R dikali T gitu. Nah, ini kalau kita ada VIT ya pakai yang ini aja ya. Berarti W-nya sama dengan V-nya 120 dikali 0,8 ya kan, dikali 30 menit, berarti 30 dikali 60 gitu kan. Berarti berapa tuh? 120 dikali 0,8 kan 96. Terus 30 dikali 60 ya. Itu berarti 1800 ya. 1800. 1800 dikali 96. Berarti dapatnya 172.800 ya, joule gitu. Ini jawabannya gitu. Atau kalau mau dibikin kilojoule juga nggak apa-apa, dibagi 1000. Jadi 172,8 kilojoule gitu. Aman-aman aja, tergantung kalian mau pakai yang mana. Nomor 14. Sebuah rangkaian listrik menghasilkan daya 150 watt. Oke. Dan dialiri arus sebesar 3 ampere. Berapa daya yang dihasilkan jika arusnya dinaikkan jadi 6 ampere? Oke. Ingat teman-teman, daya listrik kan kita punya rumus VI. Ya kan, kalau nggak gitu juga bisa juga pakai I kuadrat R.
Kalau nggak gitu bisa juga pakai V kuadrat per RT. Nah, ini sering kali orang salah ya. Jadi arusnya 3, dayanya 150 gitu. Oh, arusnya 6 naikin 2 kali kan? Oh, berarti dayanya 300 dong dikali 2. Nggak kayak gitu ya. Harus teman-teman cek dulu. Ingat, kalau kita mau membandingkan, kalian harus membandingkan yang ada R-nya. Kenapa? Karena nilai hambatan itu dari suatu alat elektronik nilainya akan sama terus. Sedangkan V sama ini bisa berubah-ubah ya. Ya, V sama ini T-nya nggak usah, sorry. Yang ada T-nya itu kan energi listrik, sorry. Nah, nilai V sama I ini dia nilainya bisa berubah gitu ya. Yang nilainya tetap itu cuman R. Jadi teman-teman harus pakai yang ini. Kenapa? Kalau kita bandingin ya, P itu sama dengan apa tadi? I kuadrat R, P sama dengan I kuadrat R. Kita bandingin aja, ini P1, I1, R1, P2, I2, R2. Nah, ini R-nya bisa dicoret. Kalau yang ini nggak bisa dicoret dua-duanya V sama I-nya, gitu ya. Gitu. Nah, ini P1-nya berapa? P1-nya 150. I1 berapa tadi? 3 kuadrat, ya kan? 9 dibanding P2 mau dicari kan. I2 6 kuadrat. Nah, gitu. Berarti nanti 150 bagi 150 dibagi P2 sama dengan 9 per 36 gitu kan. Berarti tinggal di ini aja ya. Dibagi aja 9 bagi 36 kan bisa ini ya. 1 sama 36 kan 4 ya. Kali silang aja berarti. 150 kali 4 sama dengan P2 gitu ya. Berarti berapa tuh? 600 ya. Berarti P2-nya adalah 600 watt gitu. Ini adalah jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Sebuah pemanas air dengan daya 420 watt digunakan untuk memanaskan air 2 liter. Ingat, kalau 2 liter berarti setara dengan 2 kg. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 20 derajat? Oke, berarti delta T-nya ada nih, yaitu 20 derajat Celcius. Maka tinggal kita pakai rumus ini aja, energi listrik di-convert jadi kalor ya nggak? Energi listriknya diubah jadi energi panas. Karena di sini kita pakai pemanas air ya nggak? Pemanas air, mungkin kayak kompor listrik gitu loh. Nah, padahal kita tahu bahwasanya daya itulah energi per waktu. Berarti kalau kita kali silang, berarti daya dikali waktu adalah energi ya nggak? Berarti energi listrik ini bisa kita ubah jadi daya listrik dikali waktu gitu kan. Sama dengan Q-nya adalah macet gitu kan. Nah, tinggal dimasukin aja. P listrik berapa? 420 watt. Waktunya berapa tadi? Mau dicari. Masanya berapa? Udah ada nih 2 liter alias 2 kilo ya kan? Kalau jenis air udah harus tahu ya, 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dikali delta T-nya 20. Nah, gitu. Ini kan bisa dicoret ya, 20 sama 4200 ya, ini kan dapat 10 ya. Berarti waktunya berapa? 20 kali 20 berarti 400 sekon gitu. Oke.